Sudah saatnya kita hentikan mitos yang membanggakan Hamas sebagai pejuang kebebasan adalah kesalahan besar. Kenyataannya, di Gaza yang hancur, kelompok ini melakukan kemunafikan yang paling kejam. Mereka mencuri bantuan kemanusiaan yang seharusnya menyelamatkan rakyat Gaza, menyimpannya di terowongan, dan bahkan menjualnya kembali dengan harga selangit kepada warga sipil yang kelaparan. Mungkin narasi ini terlalu kontroversial, tetapi itulah kenyataannya. Jika Anda setuju dengan narasi ini silahkan komen, tetapi jika Anda tidak setuju silahkan like video ini. Satu kesalahan besar adalah membanggakan Hamas yang sering dianggap sebagai pejuang. Namun, kenyataannya banyak tindakan munafik yang mereka lakukan, serta mereka merupakan salah satu penyebab perang berkepanjangan dan penderitaan warga Gaza. Salah satu aspek yang lebih buruk dari sikap mereka adalah merampas atau menjarah bantuan internasional yang seharusnya diberikan kepada warga Gaza. Baru-baru ini, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menuduh Hamas mengambil keuntungan dari bantuan yang masuk ke Gaza. Menurut Netanyahu, Hamas menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai alat perang. Dalam pidatonya di Yerusalem pada 27 Mei 2025, Netanyahu mengklaim bahwa meskipun Israel telah mengirimkan hingga 1,8 juta ton bantuan ke Gaza, Hamas diduga menjarah isi truk bantuan tersebut. Mereka bahkan disebut menjual kembali bantuan itu kepada warga sipil dengan harga yang lebih tinggi. But you got food and we accused of starvation. Netanyahu menegaskan bahwa tindakan ini merupakan strategi perang yang digunakan Hamas untuk memperkuat pendanaan dan merekrut militan baru. Dia juga membantah tuduhan mengenai adanya kelaparan massal di Gaza dengan menyatakan bahwa ribuan tahanan yang ditangkap sejak awal perang tidak menunjukkan gejala kekurangan gizi. Untuk mengatasi masalah penjarahan bantuan, Netanyahu mengungkapkan adanya model distribusi baru yang dirancang oleh Amerika Serikat. Zona penyaluran bantuan akan dibuat lebih aman di wilayah selatan Gaza dekat Rafah untuk mencegah bantuan jatuh ke tangan Hamas. Saat ini, situasi di Gaza semakin kritis, dengan ratusan ribu penduduk kembali mengungsi dan minimnya bantuan sehingga menimbulkan kelaparan di kalangan warga. Fakta-fakta ini jarang diungkapkan, menggambarkan keburukan dan kejahatan Hamas. Selama ini, kita mungkin tidak menyadari bahwa dalam konteks misi kemanusiaan, banyak kegagalan yang terjadi, termasuk kegagalan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendistribusikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Bukti-bukti menunjukkan bagaimana Hamas merebut bantuan makanan dan menyimpannya di gudang bawah tanah jauh dari warga sipil yang benar-benar membutuhkan. Banyak orang menuduh Israel dan IDF sengaja membuat warga Gaza kelaparan. Oleh karena itu, penting untuk mengupas situasi sebenarnya di lapangan. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya, dan berlangganan saluran ini. Yang mengecewakan adalah meskipun Israel telah membuka jalur bagi bantuan kemanusiaan yang signifikan ke Gaza, media internasional justru menyebarkan narasi menyesatkan dan tuduhan palsu. Kebohongan ini menyebar luas, terutama karena negara-negara seperti Iran dan Qatar mengucurkan dana besar untuk menyebarkan propaganda yang menyudutkan Israel. Setelah melihat video dan gambar truk bantuan yang melintasi perbatasan, tampak bahwa setiap truk dilindungi dengan metal, kawat berduri, dan kaca anti peluru. Semua ini diperlukan karena begitu truk masuk ke Gaza, bantuan di dalamnya seringkali dijarah oleh kelompok bersenjata atau bahkan oleh anggota Hamas sendiri yang ingin menguasai pasokan makanan dan barang-barang penting lainnya, yang seharusnya bukan untuk mereka. Pemandangan ini sangat mencengangkan, mirip dengan adegan film distopia. Ini bukanlah situasi normal. Ini adalah realitas keras di mana keamanan harus menjadi prioritas bahkan untuk truk bantuan. Sekarang mari kita beralih ke jalur Gaza untuk melihat bagaimana distribusi bantuan sebenarnya berjalan. Dalam beberapa pekan terakhir, kita terus mendengar narasi bahwa Israel menyebabkan kelaparan di Gaza. Namun, apakah tuduhan itu benar? Dari mana asalnya? Apakah ada bukti kuat? Tidak. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak berdasar. Di sisi lain,
Banyak truk bantuan yang dibiarkan terbengkalai dengan barang-barangnya membusuk di bawah panas matahari karena lembaga-lembaga seperti PBB gagal mendistribusikan bantuan secara efektif. Tidak hanya itu, mereka juga gagal mencegah Hamas menyusup dan mencuri isi bantuan tersebut. Alih-alih meningkatkan efisiensi atau mengambil risiko yang diperlukan di medan konflik, organisasi-organisasi ini justru lebih mudah menyalahkan Israel. Taktik ini telah mereka gunakan sejak awal konflik, menekan Israel agar mengakhiri perang sambil membiarkan Hamas tetap berkuasa, merencanakan serangan seperti tragedi 7 Oktober, dan mempersiapkan diri untuk konfrontasi selanjutnya. Mengapa bantuan ini begitu penting bagi Hamas? Karena setelah sebagian besar saluran pendanaan internasional diputus, Hamas sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka mengenakan pajak atas setiap barang yang masuk ke Gaza, menjualnya dengan harga selangit kepada warga, atau memaksa para pedagang membayar upeti di bawah ancaman senjata. Dengan cara ini, Hamas menjalankan operasi seperti kelompok mafia, menggunakan bantuan sebagai alat untuk mempertahankan kendali politik dan militer mereka. Inilah sebabnya Israel bekerja sama dengan beberapa organisasi independen untuk menciptakan sistem distribusi yang dapat memotong jalur Hamas dan langsung menjangkau warga sipil yang benar-benar membutuhkan. Namun, tantangan terbesar adalah kenyataan bahwa ini adalah salah satu krisis kemanusiaan paling rumit dalam sejarah modern. Tidak ada tempat lain di dunia di mana lembaga-lembaga internasional harus mengirim bantuan ke wilayah konflik aktif yang masih dikuasai musuh. Biasanya, warga sipil dievakuasi dan bantuan dikirim ke tempat yang aman. Namun di sini, perbatasan Rafah dengan Mesir telah ditutup selama lebih dari setahun, sehingga warga tidak bisa keluar dan bantuan tidak dapat masuk melalui jalur tersebut. Bagaimana cara memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan sementara Hamas bersembunyi di bawah tanah dan berusaha merebut setiap sumber daya yang masuk? Ini adalah situasi yang sangat pelik. Di tengah semua ini, Israel yang seharusnya fokus pada keamanan militernya masih membuka jalur bantuan untuk warga Gaza. Secara teknis, tidak ada presiden internasional di mana suatu negara wajib menyediakan bantuan kepada wilayah musuh di tengah perang, terutama ketika bantuan tersebut berisiko dimanfaatkan oleh musuh untuk memperkuat kekuatan militernya. Meski demikian, Israel tetap mengizinkan ratusan truk bantuan masuk, termasuk melalui jalur udara untuk pertama kalinya selama konflik ini berlangsung. Sekarang mari kita lihat situasi di jalur Gaza, khususnya di koridor kemanusiaan yang terletak tidak jauh dari perlintasan Kerem Shalom, salah satu jalur utama pengiriman makanan, obat-obatan, dan air bersih. Setiap minggu, ratusan truk melintasi perbatasan ini. Bahkan, bantuan kini mulai dijatuhkan dari udara untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Akhir pekan ini, pesawat-pesawat militer Israel menjatuhkan palet-palet bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah Gaza. Bantuan tersebut terdiri dari barang-barang kebutuhan pokok seperti tepung, gula, makanan kaleng, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Namun, pertanyaan utama yang sering kita dengar dari berbagai belahan dunia adalah, apakah masyarakat Gaza benar-benar sedang kelaparan? Dan jika iya, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut? Pertama-tama, perlu kita perjelas bahwa situasi kemanusiaan di jalur Gaza memang sangat genting. Banyak orang berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Dan ini adalah kenyataan pahit yang kerap muncul dalam situasi perang, baik di Gaza maupun di konflik bersenjata lainnya. Saat ini, hanya beberapa kilometer dari pusat kota, konflik bersenjata masih terus berlangsung. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, terus menghadapi pasukan Hamas di berbagai titik di jalur Gaza, dari Han Yunis di selatan hingga Gaza City di utara. Unit-unit tempur IDF terus melakukan operasi terhadap jaringan terowongan bawah tanah, lokasi penyimpanan senjata, serta markas dan personel Hamas. Jalur Gaza kini menjadi zona konflik aktif, dan kondisi di lapangan sangat berbahaya. Ini bukan lingkungan di mana seseorang bisa menjalani hari dengan tenang, menikmati kopi pagi lalu berangkat kerja. Di sini Anda harus siap setiap saat, kadang hanya bisa tidur 2 jam. Dan ketika dibangunkan,
Anda harus langsung bekerja dengan kewaspadaan penuh, karena kesalahan sekecil apapun bisa membahayakan nyawa baik diri sendiri maupun orang lain. Meskipun semua ini terjadi dan wilayah ini masih dalam situasi perang aktif, bantuan kemanusiaan tetap terus disalurkan ke Gaza. Hanya dalam seminggu terakhir, lebih dari 250 truk bantuan telah diizinkan masuk ke Gaza melalui perlintasan seperti Kerem Abu Salem. Di dalam Gaza, sekitar 600 truk tambahan yang membawa makanan, air bersih, dan obat-obatan telah didistribusikan oleh PBB dan organisasi bantuan lainnya. Israel juga telah memulai metode pengiriman bantuan melalui udara. Selama akhir pekan, Angkatan Udara Israel menjatuhkan 7 palet bantuan kemanusiaan langsung ke area yang membutuhkan. Selain itu, Israel telah membuka koridor kemanusiaan, yaitu jalur aman yang ditetapkan melalui koordinasi militer untuk memungkinkan konvoi bantuan dan pekerja kemanusiaan bergerak tanpa risiko baku tembak. Pada waktu-waktu tertentu, operasi militer dihentikan sementara untuk memberi ruang bagi pengiriman bantuan atau agar warga sipil bisa mengakses sumber daya seperti air dan layanan kesehatan. Lebih dari itu, Israel telah menyambungkan kembali jalur listrik ke fasilitas penyulingan air di Gaza Selatan yang kini memproduksi air bersih 10 kali lebih banyak dibanding sebelumnya. Semua ini dilakukan di tengah gempuran roket dan serangan dari kelompok teroris. Namun, disinilah letak masalah besar. Israel memang mengizinkan bantuan masuk dan itu adalah fakta. Namun setelah truk-truk menyeberang ke dalam Gaza, tugas distribusi sepenuhnya diserahkan kepada badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di titik inilah proses sering terhambat, bukan hanya karena logistik yang rumit, tetapi juga karena intervensi Hamas. Israel menegaskan bahwa tidak ada kelaparan sistemik di Gaza. Jika masyarakat tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya, itu bukan karena Israel menahannya, melainkan karena Hamas merebut dan menyalahgunakan bantuan tersebut. Hamas telah lama dikenal mencuri bantuan kemanusiaan, menyimpannya di gudang bawah tanah, menjualnya dengan harga tinggi, dan memanfaatkan kontrol atas logistik sebagai alat kendali politik dan ekonomi. Bahkan ada rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan anggota Hamas berpesta makanan di terowongan bawah tanah sementara anak-anak Gaza di atas tanah kesulitan mendapatkan sesuap nasi. Realitas pahitnya adalah Hamas tidak peduli pada rakyatnya. Justru penderitaan rakyat Palestina adalah bagian dari taktik mereka untuk menggalang simpati dunia, menciptakan tekanan terhadap Israel, dan menjadikan warga sipil sebagai alat propaganda serta tameng hidup. Israel dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak pernah dan tidak akan menjadikan warga sipil sebagai target. Tujuan mereka adalah menghentikan Hamas, bukan membuat warga Gaza menderita. Namun Hamas justru menjadikan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum sebagai pangkalan militer, tempat peluncuran roket, dan lokasi penyimpanan senjata bahkan di bawah tempat tidur bayi sekalipun. Kini mereka menjadikan kelaparan sebagai senjata informasi, ingin dunia percaya bahwa Israel adalah pelaku utama di balik penderitaan Gaza. Padahal, kenyataannya lebih kompleks. Saat ini, pusat distribusi bantuan kemanusiaan di dalam jalur Gaza menerima truk-truk dari Israel melalui perlintasan Kerem Abu Salem yang menurunkan bantuan mulai dari makanan, air hingga obat-obatan. Tim IDF memeriksa isi truk untuk memastikan tidak ada senjata, amunisi, atau bahan berbahaya di dalamnya. Setelah itu, barang-barang tersebut diserahkan kepada lembaga-lembaga bantuan. Kami tidak berperang melawan warga sipil. Kami berperang melawan Hamas yang terus mengeksploitasi rakyatnya sendiri. Selama hampir 2 tahun, wilayah ini bukan perang yang kami pilih, melainkan perang yang dipaksakan kepada kami oleh serangan brutal pada 7 Oktober. Saat ini, Hamas menggunakan penderitaan rakyatnya sebagai alat propaganda. Fakta-fakta dan bukti telah ada, termasuk rekaman video, audio komunikasi internal Hamas, dan dokumen intelijen yang menunjukkan pola sistematis penjarahan bantuan oleh kelompok tersebut. Jangan lupakan bahwa 50 warga Israel masih ditahan secara brutal di fasilitas bawah tanah Hamas, terus disiksa, sementara dunia menyaksikannya.